teman-teman, ini kita akhirnya mati teman-teman di 1100. Lumayan jauh ya, bahkan jauh banget dari titik awal kita. Gue seneng banget, artinya pengetesan kita kan terbukti gitu kan. Oke teman-teman, ini sudah di seal dan sekarang kita pengen coba Veloz Hybrid dalam single tank. Itu bisa sejauh apa sih? Teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto Toyota Veloz Hybrid. Yes. Ini adalah mobil yang sangat spesial teman-teman, karena dia adalah terbaik dari yang terbaik. Yes, Car of the Year Automotive Award 2026. Jadi untuk dia menyabet titel super bergengsi itu tentu dengan value yang sangat bagus gitu. Betul. Ya. Dan salah satunya adalah yang krusial itu soal fuel efisien teman-teman. Kita udah coba di tes reguler dan dia sangat amat irit teman-teman. Irit sangat banget. Amat irit ya, irit banget gitu. Irit banget. Dan itu ngebuat kita penasaran untuk mencoba dalam pengetesan yang lebih in-depth, single tank challenge. Jadi single tank challenge ini adalah pengetesan yang lebih in-depth dari efisiensinya Toyota Veloz Hybrid. Ya. Intinya kita punya 43 liter di dalam tangki full, satu tangki aja nih. Dan kita jalan dari Jakarta. Kira-kira nih, sampai ke timur sana, jalan ke timur kita, di titik mana, di tempat mana, di kota mana, mobil ini akan berhenti total? Ya, kalau menurut teman-teman, dengan satu tangki penuh dengan single tank, Toyota Veloz Hybrid tuh bisa sampai di kota mana? Pause dulu teman-teman. Jangan dilanjutin videonya, tulis dulu di kolom komentar, kira-kira tebakan teman-teman itu sampai mana? Kalau Surabaya? Mungkin kalau bisa. Di Banyuwangi misalnya? Bisa kayaknya. Atau mungkin bisa lebih jauh dari itu? Mungkin aja. Ya udah, ikutin terus videonya, kita kulik bareng. Kira-kira di mana mati totalnya Toyota Veloz Hybrid dalam single tank challenge. Ya teman-teman, jadi single tank challenge sesuai namanya single tank. Ya single tank, satu tangki bahan bakar aja. Ada 43 liter di Toyota Veloz Hybrid. Kira-kira sampai mana jarak tempuhnya? Dan kalau ditanya apakah Veloz Hybrid oke untuk single tank challenge, mestinya sangat prospektif ya. Wah, sangat prospektif. Karena di tes reguler kita memang secemerlang itu teman-teman, dan itu mungkin modal terbesarnya, fuel consumption-nya irit, lalu kemudian dikali 43 liter akan bisa seberapa jauh. Benar. Nah, tapi teman-teman ada bedanya antara tes reguler dengan single tank challenge. Pertama, kalau di tes reguler kan protapnya itu kan prosedur tetap dengan satu orang penumpang, itu tes driver. Tes driver doang. Dengan parameter ada dalam kota, kombinasi sama tol. Benar. Sementara kalau di sini teman-teman single tank challenge bertiga gitu ya. Dan kru gini. Bener bahwa kita ada support car atau kamera car ya buat syuting ya. Dan ada barang bawaan juga tentu buat syuting. Tapi kalau yang di sini barang bawaannya ada di sini. Jadi 3 orang plus barang. Lalu kemudian kalau di sini lalu lintasnya satu aja tapi random banget. Tadi waktu di awal-awal gitu sampai sekitar Jakarta ada macet, padat gitu. Dan juga di sekitar mungkin Cipali ya, itu jalannya bumpy banget dan berbukit-bukit. Jadi kayak kita mesti ngambil momentum terus tuh. Betul. Itu ngebuat dari situasi dan bebannya udah berbeda teman-teman antara yang regular dengan single tank challenge. Lalu yang kita lakukan untuk mencapai range yang sedemikian bagus gitu, hasilnya seperti apa? Ya paling cuma mempersiapkan secara wajar aja ya. Iya, cuma tekanan angin. Tekanan angin. Cek. Karena itu doang. Soalnya kita tahu mobil ini fit teman-teman. Iya. Jadi kita hanya memastikan tekanan anginnya sesuai dengan apa yang ada di pilar B. Benar. Tuh rasanya kayak mekanik ngoprek turbo tuh. Padahal cuma benerin tekanan angin gitu doang. Selebihnya teman-teman perlakuannya kita berusaha sewajar mungkin. Misalnya AC tetap pasti nyala, panas di luar, lalu kemudian ngecas gitu Apple kan. CarPlay juga selalu nyala, Spotify biar nggak bosan, ngecas tadi Rehan bilang. Dan juga eco driving. Paling hanya eco driving. Kita pun juga pengen tahu teman-teman kira-kira
berapa jauh dia ya dalam perlakuan yang wajar ringan. Ya, yang lebih real. Teman-teman, mumpung kita dan kru itu lagi istirahat di rest area kilometer 379A di tol Trans Jawa, ini saya mau ceritain nih dari salah satu keunggulan yang kita suka dari Toyota Veloz Hybrid, yaitu dia memiliki Toyota Hybrid System yang merupakan teknologi serial paralel hybrid Toyota yang sudah dikembangkan dari tahun 1997. Ini teknologi mind-blowing banget. Jadi dari mesin motor listrik itu bisa bekerja secara individual ya, bisa mesinnya aja atau misalnya motor listriknya aja. Tapi kalau dibutuhkan, misalnya kalau lagi berakselerasi, bisa bekerja secara simultan. Dan hasilnya secara efisiensi bahan bakar dan juga dari akselerasi performa itu juga sangat bagus. Tapi yang kami suka banget itu adalah self chargingnya. Jadi nggak cuma dia punya behavior yang sama seperti ICE biasa, tinggal isi bensin gitu ya, nggak perlu nunggu lama, ngecas gitu kan. Teknologi self charging yang ada di Veloz Hybrid dan juga semua mobil-mobil Toyota Hybrid System lainnya itu pintar. Jadi dia bisa menjaga state of charge baterai, nggak terlalu penuh ataupun nggak terlalu rendah. Alhasil baterainya itu memiliki durabilitas yang panjang, khas Toyota banget. Wow. Teman-teman, kita akhirnya sampai di Surabaya, alhamdulillah. Dan di sini MID-nya menyebutkan fuel consumption average-nya 26,7 km per liter dengan jarak dari Jakarta Sleepy ya 783,2 sampai di sini. Dan bar yang tersisa teman-teman mungkin bisa dilihat di sini, sisa 3 bar. Nah, average speed-nya 57,2 km per jam. Sekarang udah jam 2:30 ya hitungannya, 2:24, dan kita semua butuh banget istirahat. Lanjutin lagi dan etape hari ini finish di sini. Lanjut besok. Selamat pagi. Wah, hari kedua kita nyalain dulu mobilnya. Wih, mantap, masih ada 3 bar nih. Kira-kira kita lanjut aja ke Timur Jawa? Lanjut. Lanjut dong, kemana? Banyuwangi kita, Ketapang. Ketapang, oke. Mana lagi yang lebih timur di Pulau Jawa selain Banyuwangi? Oh, bener. So, Pelabuhan Ketapang, here we come. Here we go. Ini mana sih, Yan? Ini Duku Menanggal. Ini kita mau ke arah tol. Gua selalu suka sama Surabaya, lo tau nggak kenapa? Pasti soal sambel nih. Soal sambel nih. Karena gue sama istri gue doyan kan sama pedas-pedas gitu, makanan pedas. Dan Surabaya gue rasa salah satu lokal perhatian sama sambel kan, apa Burudi gitu. Nah, Burudi. Kalau gue tuh soal bebeknya. Soal bebek. Oh, iya. Bebeknya tuh mantep banget. Iya. Tapi soal lokal pride nih, Yeah. ini Toyota Veloz Hybrid ini punya lokal pride yang tinggi. Soalnya lokal kontennya juga tinggi. Oh ya? Bener, karena dia adalah salah satu mobil hybrid Toyota yang udah dirakit di Indonesia dengan komponen yang dibangun oleh pabrik-pabrik di Indonesia, menggerakkan ekonomi Indonesia juga. Yoi. Dan juga yang merakit mobil ini juga tangan-tangan orang lokal. Wih, mantap. Jadi kayak dari lokal ekonominya jalan, terus juga
Apa yang kita lihat sekarang nih, ini semuanya nih lokal konten nih, udah built-in Indonesia banget. Dan iya gue dapet info itu dan gue setuju, sehingga lokal konten itu Han yang bisa menyusun komponen harga jadi sedemikian oke nih. Betul. Kan waktu kita lihat price listnya sekarang berapa? 303 sampai 380-an ya? Iya, 380 jutaan ya benar. 389. Nah, 389 kita akan ketemu banyak mobil hybrid gitu ya, dan pilihannya di Indonesia akan beragam gitu. Tapi lu bisa bayangin nggak mobil full hybrid nih, brand sekuat Toyota gitu, starting 303 jutaan. 303 juta 303 juta dapat 7-seater, terus model representatif Veloz gitu ya, lalu kemudian sistem hybrid yang matang banget dari tahun 97 ya kan. Konsumsi bahan bakarnya juga irit banget, super duper irit. Dan juga nggak lupa kan kita tahu kan dia punya self charging kan. Self charging. Nah, dia cocok ringkas banget ya. Iya. Jadi nggak perlu nyangkut dengan satu infrastruktur tertentu gitu ya. Jadi cocok buat dipakai di seluruh Indonesia. Iya. Yang mungkin yang infrastrukturnya mungkin nggak terlalu terjangkau sampai ke sana gitu. Dan itu yang ngebuat dia, salah satu faktornya ya, yang ngebuat dia bisa jadi car of the year karena itu, karena semua kelebihan itu ditawarkan dengan harga yang menurut gue sangat amat kompetitif. Sekali lagi hybrid full ya. Bener. Sangat amat kompetitif. Dari kuliner jadi ngomongin ini. Ya teman-teman, kita sedang berhenti sebentar di Alas Baluran. Ini mestinya sih udah lumayan jauh ya, bahkan jauh banget dari titik awal kita. Ini tercatat 1035,3 km dengan fuel cons yang tertera itu 26,9 km per liter. 26,9 km per liter. Nah, yang perlu kami update adalah ini adalah titik di mana range 0 teman-teman, straight. Yang artinya 0 km gitu ya. Nah, ini bar di tangki BBM ditulis 1 bar. 1 bar. Ya, tapi kita optimis nih, mestinya kalau di hampir banyak mobil zaman sekarang, ketika lampu itu menyala masih ada beberapa puluh kilometer ya untuk memberi jarak untuk ke SPBU. Nah, kita nggak tahu akan seberapa jauh dari mulai lampu ini menyala di titik ini sampai nanti benar-benar mati total. Kita akan terus ke arah timur Jawa. Kalau misalnya masih cukup, mungkin kita akan lebih jauh lagi. By the way, nambahin, Ketapang masih 46 km lagi. Ketapang, oke. Kita menuju Ketapang. Lalu kemudian apa lagi ya? Nyebrang. Ya, kalau misalnya emang memungkinkan, kita akan nyebrang. Mas, ya asik nih. Kita udah deket lagi nih Ketapang. Tinggal 1,7 km lagi nih. Nyampe Ketapang. Kalau udah nyampe Ketapang, berarti kita bisa nyebrang lalu kemudian ke Pulau Bali. Teman-teman, kita udah berjalan sejauh 1080 so far. Dari Jakarta dengan fuel consumption itu di 27,1. Ini jalannya udah tipis banget. AC tetap nyala. Eco driving ya gradual gitu, tapi jalannya nginjek gas itu udah tipis, udah sehalus mungkin. Mudah-mudahan bisa nih, dikit lagi. Siap, terima kasih Pak. Wah, gila. Alhamdulillah. Mas, gimana perasaan lo, Mas? Wah, seneng banget lah. Ini kan salah satu pengujian kita yang dari awal tuh kita berhitung dalam skala yang teoritis kan, di atas kertas dengan fuel consumption yang hasil tes reguler segini, lalu dikali tangki bahan bakar yang segini-segini 43 liter gitu ya. Secara estimasi kan mestinya bisa, dan teori itu
ternyata bisa dengan fondasi dari hasil tes reguler. Bener. Gue seneng banget, artinya pengetesan kita kan terbukti gitu kan. Kalau kayak gini, bisa nih kita matiin dulu, cari angin dulu di luar, menghirup udara laut. Gila gue seneng banget. Coba lu bayangin, sampai Ketapang, kalau udah masuk kapal berarti kan sampai Pulau Bali kan dalam satu tangki penuh. Mantep banget. Matiin oke? Matiin GPS. Matiin GPS ini ya, gue ya. 3, 2, 1. Oke. Kita touchdown Bali. Berapa meter lagi? Ya teman-teman, jadi kita officially touchdown Pulau Bali dengan jarak total 1083,2 km dengan average speed 47,9 km per jam. Fuel consumption-nya itu 27,0 km per liter teman-teman. Dengan range yang udah garis ya. Udah garis tuh, strip. Udah disuruh review juga, udah nggak ada barnya udah nggak ada, udah hilang. Udah nggak ada. Ya udah, kita sekarang udah tinggal melanjutkan aja matinya di mana nih, mati totalnya. Teman-teman, nih Toyota Veloz Hybrid ini masih kuat. Tapi kita harus istirahat dulu, harus bobo. Dan ini kita update dulu untuk etape kedua dan udah touchdown tepatnya di Lovina ya. Average BBM 26,9 km per liter dan trip B itu sudah di 1161 km. Dan nih untuk overall average-nya ya itu di 47,9 km per jam. Ya. Jadi ya. Lalu dalam pengendaraan kita berusaha eco driving mungkin. Betul. Jadi kalau di panel instrumen itu ada yang fuel cons aktual teman-teman, ada yang batas 25 km per liter sama yang 50 km per liter. Kami berusaha untuk sedekat mungkin dengan 50. Benar. Jadi kalau barnya kayak mau turun nih, kita kayak angkat gas, selalu injek lagi pelan-pelan secara bertahap, secara lebih halus supaya fuel cost-nya lebih hemat. Dan bukan hanya fuel cost kan, tapi juga konsumsi energi dari motor listrik. Apalagi kan pakai motor listrik kan pas di tipis-tipisin itu tuh. Iya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan kami yakin teman-teman bisa juga melakukannya. Bisa. Asal paling tantangannya soal ketekunan, soal kesabaran itu. Karena kita ngelewatin tol Trans Jawa mayoritas dan tol kan. Dan jelas kami nggak bisa berjalan pelan karena ada batas minimalnya, kebanyakan 60 km per jam ya. Iya benar, 60 km. Gitu, dan kami harus mematuhi itu. Jadi ya yang bisa kita lakukan bersabar aja dan diperhalus aja nih kakinya supaya fuel cost-nya bisa optimal. Mantap teman-teman. Single tank challenge buat Toyota Veloz Hybrid adalah sesuatu yang menyenangkan. Sangat menyenangkan. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid atau berikutnya. Terima kasih.